langsung praktek ngajar Bu Saudah ya. Silakan Oke, Bu Pak. Saudah ulang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin kepada ketua kelas. Kepada ketua kelas, ibu persilakan. Terima kasih anak ibu. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Baiklah, apakah ada anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Masya Allah. Sudah semangat untuk memulai pelajaran kita hari ini? Sudah, baiklah. Pada pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai keragaman sebagai sunatullah. Oke, sebelum kita belajar, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu mau tanya, masih adakah anak ibu yang ingat pada pembelajaran kita yang terlalu? Masih, ya. Tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Apa arti Asmaul Husna? Hai, bagus nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada berapa yang kita pelajari? 5. Yang pertama apa? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz, dan Al-Mu'min. Oke, bagus. Baik, anak ibu. Sebelum kita belajar, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, yaitu pernahkah anak ibu melihat orang yang dari bangsa lain atau suku lain? Pernah, bagus. Oke, selanjutnya, sebelum kita belajar memasuki pelajaran kita hari ini, keragaman sebagai sunatullah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Baik, anak ibu, sekarang coba anak ibu perhatikan tentang gambar di samping ini. Kira-kira anak ibu ada yang tahu ini gambar tentang apa? Coba Nindi, ini tentang apa Nindi? Iya, bagus. Keragaman. Kalau ini, Nur, tentang apa ini Nur? Oh iya, beda-beda suku. Sunaria ini tentang apa? Iya, perbedaan bangsa. Bagus. Jadi kesimpulannya adalah dari gambar tersebut, ini gambar mengenai keberagaman. Ya, jadi muncul pertanyaan apa itu keragaman? Ada yang tahu anak ibu? Iya, bagus. Keragaman itu adalah perbedaan. Ada yang lain? Oke, bermacam-macam. Bagus. Sekarang Ibu simpulkan, apa itu keragaman? Keragaman itu artinya variasi, bermacam-macam, atau berbeda-beda. Sedangkan arti sunatullah itu apa? Iya, bagus. Sunatullah itu artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak Ibu. Sekarang apa arti dari keberagaman sebagai sunatullah? Yaitu mengenai suatu konsep yang menyatakan bahwa perbedaan atau variasi di antara manusia, baik dalam suku, agama, ras, bahasa, budaya, dan lain-lain, itu semua merupakan ketentuan dari Allah yang sudah Allah tetapkan sejak awal penciptaan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada surah Al-Hujurat ayat 13, yang itu mengartikan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah jadikan kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan bertujuan untuk apa? Supaya kita saling mengenal. Oke, selanjutnya adalah di Indonesia itu merupakan negara yang majemuk dan beragam. Terdiri dari apa, anak-anak? Iya, dari agama. Banyak agama yang di Indonesia. Yang pertama apa? Agama? Iya, bagus. Islam. Ada Islam. Kemudian agama apa lagi? Iya, Kristen. Agama apa lagi? Buddha. Bagus. Apa lagi? Konghucu ya. Kemudian Katolik. Ya, bagus. Selanjutnya keragaman nggak cuma dari agama saja, tetapi juga dari suku. Ada berapa suku di Indonesia? Sangat banyak sekali. Oke. Selanjutnya yaitu keragaman dari
bangsa ya. Jadi banyak bangsa-bangsa yang Allah ciptakan di dunia ini. Baik, selanjutnya adalah untuk apa Allah menjadikan kita eh, beragam, yaitu tujuannya supaya kita saling mengenal, kemudian kita dapat berhubungan secara harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sampai di sini, adakah anak ibu yang sudah mengerti? Ada yang ingin anak ibu tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti anak ibu sudah paham ya. Baik, sekarang tugas selanjutnya yaitu anak ibu mengerjakan suatu masalah, yaitu ini tugas kelompok kita ya, Nak. Ya, yang pertama yang anak ibu butuhkan, anak ibu per kelompok sudah menyiapkan ini, bahan-bahannya. Sudah? Oke, bagus. Selanjutnya, kita mengerjakan tugas, yaitu anak ibu silakan mencari informasi mengenai apa saja keragaman penduduk yang ada di Indonesia. Kelompok satu sudah ibu tetapkan untuk mencari keragaman bangsa. Kelompok dua mencari suku yang ada di Indonesia. Dan kelompok tiga mencari agama apa-apa saja yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ketika anak ibu sudah duduk per kelompok, sudah mencari keberagamannya, kemudian anak ibu tulis informasi di kertas origami yang sudah ada anak ibu bawa, kemudian anak ibu tempelkan di kertas plano, kemudian anak ibu desain dengan tata letak yang menarik, dan anak ibu pajang di dinding sehingga nanti kelompok teman-teman yang lain bisa mengunjungi hasil dari tugas kelompok anak ibu semua. Silakan ibu beri waktu 15 menit untuk anak ibu mengerjakan. Silakan dikerjakan ya. Oke, baik. Udah selesai? Oh, bagus. Sekarang silakan anak ibu tampilkan hasil presentasinya. Oke, untuk kelompok satu, iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, bagus. Selanjutnya untuk anak ibu kelompok dua, iya, bagus ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok dua ya. Oke, yang terakhir kelompok tiga, iya, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok tiga. Baiklah anak ibu, kita sudah melewati tugas kelompok. Selanjutnya, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada anak ibu yang tahu? Iya, keberagaman harus, iya harus saling menghargai walaupun kita berbeda-beda. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Iya, bagus. Adapun tujuan Allah menciptakan kita supaya kita untuk saling mengenal. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya adalah, Ibu tarik kesimpulan dari pendapat anak Ibu semua. Ayo kita simpulkan bersama. Jadi intinya apa? Indonesia itu terdiri dari aneka ragam, ada agama, suku, bangsa, warna kulit, dan memiliki khas masing-masing. Dan keragaman itu merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari karena merupakan sunatullah dengan tujuan untuk kita saling mengenal. Baiklah anak ibu, tugas kita sudah sampai di sini. Adapun pelajaran selanjutnya yang harus anak ibu pelajari yaitu materi tentang saling menghargai dalam keberagaman ya. Baiklah anak ibu, adapun pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Saudah, terima kasih Ya telah Pak. melaksanakan proses pembelajaran. Oke, Bu Saudah, Ibu sudah membuat modul ajar ya. Iya Pak. Nah, sebelumnya kita membuat RPP, sekarang kita disuruh membuat modul ajar. Menurut Bu Saudah, apa kira-kira Bu, perbedaan antara RPP dengan modul ajar? Perbedaan RPP dan modul ajar, Pak. Kalau di modul ajar itu ada profil profil pelajar Pancasila, Pak, dan pelajar rahmatan lil alamin. Selain itu, Kemudian mungkin dari kayak CP, ATP, kemudian KKTP, sementara yang dulu seperti KIKD, Pak. oke, baik. Dalam modul ajar ini kan, Ibu menggunakan media apa sini, Bu? PBL, Pak, Problem Based Learning. Medianya, Bu, itu modelnya.
Media, Pak. Mm-mm. Mm. Medianya saya pakai Infocus, Pak. Ya itu Proyektor. proyektor. Di sini Ibu menggunakan nanti PowerPoint interaktif ya, Bu Iya, ya. PowerPoint, Pak. Power- Ya berbeda Bu. Di sini kalau PowerPoint PowerPoint saja, PowerPoint interaktif beda beda lagi. Kalau Oh, PowerPoint gitu, Pak. interaktif bentuknya seperti apa Bu? PowerPoint interaktif, Pak. Sini Hmm. buat yang saran dan prasarana itu kan yang nomor 3 PowerPoint interaktif nih. Oh iya, Pak. PowerPoint interaktif yang Ibu tayangin tadi ya. Iya, Pak. Berupa Itu video tuh, eh, Pak. ke- Sebenarnya yang saya tampilkan ada video, terus ada suara dari sayanya, Pak. biasanya kalau PowerPoint interaktif dia ada bukan hanya kayak slide-slide saja Bu ya. Iya, Dia Pak. dia ada suaranya di Iya, situ. iya. Oke. Ibu masih ingat teori belajar yang Ibu ketahui ada teori belajar apa saja? Teori belajar yang saya ketahui itu ada 5, Pak. Apa saja Bu? Yang pertama behavioristik, yaitu Hmm. adanya perubahan tingkah laku akibat adanya pengalaman dalam hubungan stimulus dan respon, Pak. Yang kedua itu teori kognitif, adanya proses belajar itu tidak hanya merubah perilaku saja, akan tetapi dilihat bagaimana kita dapat memahami dan mengingat informasi. Kemudian teori humanistik itu memiliki tujuan yaitu memanusiakan manusia. Belajar itu Hmm. dianggap berhasil apabila siswa dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang keempat itu teori belajar konstruktivisme, yaitu adalah teori yang menekankan pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu bukan hanya sekedar diterima dari luar saja. Yang terakhir itu adalah teori belajar sosial yang di mana individu itu belajar melalui pengamatan, peniruan, dan pengalaman sosial, Pak. Oke, oke Bu. Dalam proses pelajaran itu kan kita ada memberikan asesmen Bu ya. Iya, Pak. Nah, kapan asesmen itu diberikan Bu? Apa, Pak? Kapan asesmen itu kita berikan? Menurut saya asesmen itu diberikan itu ada 3 tahapan ya Pak. Yang pertama itu asesmen diagnostik atau asesmen awal, di mana itu diberikan pada awal pembelajaran seperti kita menanyakan yang berhubungan dengan materi yang sedang kita pelajari saat itu. Kemudian Hmm. yang kedua itu adalah asesmen formatif, di mana asesmen itu dilakukan itu selama proses pembelajaran Pak. Pelajaran berlangsung. Contohnya kita menanyakan pada anak bagaimana anak sudah mengerti, kemudian Hmm. atau mengapa Allah menciptakan manusia seperti itu. Kemudian kalau asesmen sumatif itu terletak di akhir pembelajaran, itu bisa berupa pilihan ganda, esai, atau mencocokkan gitu, Pak. Menurut saya itu ya, Pak. Oke, Ibu sudah membuat modul project? Sudah, Pak. Apa Bu projectnya? Proyek saya kewirausahaan, Pak. Kewirausahaan Bu ya? Kaitannya dengan materi Ibu, PAI ke PAI-nya seperti apa? Itu disangkut pautkan Bu ya? Apa, Pak? Model project itu kan disangkut pautkan dengan mata pelajaran kita ya? Modul kebetulan kalau kami kalau untuk P5 itu dia umum Pak. Hmm. Dia berhubungan dengan wali kelas. Oh, jadi nggak terlalu Enggak, dikaitkan dengan iya Pak. Dia enggak berkaitan dengan PAI. Jadi kami di sekolah yang saya ampu itu dia bergabung Pak. Jadi dia enggak spesifik harus PAI gitu Pak. maksud saya walaupun misalnya tetap ada kita misalnya karena kita ke PIN-nya kan dalam konsep Hmm. kewirausahaan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kejujuran, Oh iya nilai-nilai Pak. dalam proses kewirausahaannya bukan? Oh iya iya Misalnya jelas itu Pak. nilai Iya Pak. masalah Berakhlak seharusnya kita mulia udah pasti gitu. ya Pak. Berakhlak mulia. Kemudian Berakhlak mulia yang berbasis Islam kan iya iya seperti Pak. itu Iya PIN-nya. betul Pak. Bagaimana misalnya kita menghindarin misalnya dalam proses jual beli itu yang harus jujur. Oh Nah, itu iya Pak. harusnya bisa kita sisipkan sih Bu ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Apalagi kan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan itu kan untuk Betul proses. betul Pak. Nah, kalau sekarang kan orang banyak mengenalnya integrasi ya. Nah, Apa nanti kita Pak? integrasi. Kalau Iya iya. sekarang kan banyak orang menyebutnya kan integrasi ya. Jadi kita Iya iya. integrasikan.
proses keislaman itu boleh nanti di proses PPL, nah itu boleh Ibu terapin seperti itu. Oh ya, Karena insya nanti Allah, proses Pak. PPL itu ditagih lagi dia, Bu, yang berkaitan dengan itu. Bagus juga sih kewirausahaan kan, tapi bagaimana konsepnya berbasis Islami kan. Iya, Pak, Proses minjam betul-betul, Pak. pinjam kalau selama ini kan banyak riba. Nah, kita buat bagaimana yang tidak ada riba kan. Oh ya, Seperti itu. bisa-bisa saya aplikasikan insya Allah, Pak. Nah, yang seperti itulah, Bu. Oke, Bu, yang Ibu kemarin ada nyusun PTK ya. Iya, Pak. Nah, apa judul PTK-nya, Bu? Penerapan metode kognitif STAT Hmm. eh, dalam materi indahnya keberagaman sebagai sunatullah untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SDN 003 Pangkalan Selesai Dumai, Pak. Permasalahannya apa, Bu? Masalahnya itu yang kita lihat pada lapangan sekarang, Pak, guru itu selama ini kan menerapkan metode tradisional ya, Pak, dengan ceramah saja, sehingga pada sehingga itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, Pak. Dengan model ceramah kan itu cenderung membosankan. Saat proses pembelajaran juga anak tidak semuanya fokus, akan tapi dia juga mengantuk, dia berbual dengan temannya gitu, Pak. Jadi dari situ saya angkat pembelajaran dengan menggunakan metode STAT itu, Pak. Oke, terakhir Bu, ada kertas di situ Bu yang bisa Ibu tulis sama penanya. Tes, Pak. Ya, boleh Ada, Pak. dituliskan dua ayat Al-Quran Bu atau satu ayat Al-Quran, tapi jangan Al-Fatihah, jangan jangan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, jangan surat Al-Ikhlas, An-Nas, jangan surat Oh iya, Pak. Al-Asri, jangan. Nah, coba selain itu, Bu. Oh iya, Pak. Silakan. Pakai spidol boleh kan, Pak? Boleh Bu, boleh, boleh, boleh. Pak. Ya, silakan tunjukkan. Oke, terima kasih Bu. Ya, Ya, Pak. sudah, Bu. Sudah. Oke, Bu. Silahkan habis ini recordnya itu disimpan, di-download. Nanti kalau sempat atau kalau tidak, besok itu jangan lupa di-upload di sistemnya, Bu, ya, di proses pelaksanaan pembelajaran. Baik, Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Nah, Pak. terima kasih, Bu, atas kesediaan waktunya. Kita ujian Sama-sama, malam Pak. ini. Kami mohon maaf telah menggeser pelaksanaan ujian, memakai waktu istirahat orang Ibu. Baik, kami Ya, nggak akhirin. apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. izin Terima keluar, kasih Bu, ya, ya. Pak, atas Ya, Bu, tunjuk ajarnya. sama-sama.